udah gak cinta lagi sama kamu. Oh, ibu nggak perlu ngusir kami. Kami dengan sukarela keluar dari sini. Jadi aku minta sama kamu tolong stop gangguin rumah tangga aku. Kamu ngapain sih pakai minta maaf segala? Kamu tahu nggak? Papa kamu tuh stroke gara-gara dia. Dia juga yang udah adu domba mama sama papa sampai papa mau nyerahin mama. Ma, aku aja gak pernah mau papa sama mama cerai. Kamu sama aku, kita satu tim. Kamu mau selamatin orang banyak kan? Aku udah muak sama orang-orang yang busuk yang ada di dunia ini. Dengan jabatan yang aku punya, aku bisa ngebantu kamu untuk ngebantu orang banyak. Kita sama. Kita bukan orang yang bodoh. Aku udah ngajakin kamu untuk satu tim sama aku. Kamunya keras kepala. Keras banget kepalanya. Jadi aku pikir ya udah. Kalau kamu nggak mau jadi kawan, ya udah kita jadi lawan. Kamu ketiduran. Udah yuk, udah sampai. Tenang Ariana, yang tadi kan cuma mimpi. Mana mungkin Mas Dito berubah jadi psycho gitu. Ayo, masuk. Hanya kasur. Mungkin memang nggak perlu dibesar-besarkan. Papa juga pasti butuh. Papa nggak pernah beli apapun buat dirinya. Kalau aku antarkan kado ini, hutangku lunas dan keluargaku aman. Permisi, Mas. Permisi. Mas, di depan ada tulisan lowongan pekerjaan. Kalau saya ngelamar kerja di sini bisa nggak, Mas? Boleh datang besok pagi lagi?
Ora, kamu ini maunya apa sih? Gak berhenti-berhentinya ya kamu bikin masalah matamu. Dan mecahin barang-barang. Asal kamu tahu ya, banyak yang mau kerja di sini. Baik, Pak. Kalau gitu saya resign dari tempat ini. Terima kasih banyak atas kesempatan yang udah Bapak berikan kepada saya. Oke, silakan. Saya permisi, Pak. Kamu bukan yang kerja di Hotel Royal ya? Iya, Mas. Udah enak kerja di hotel, kenapa mau ngelamar di warung kecil kayak gini? Karena aku nggak mau ambil resiko bisa ketemu Dito lagi. Jadi saya lagi nyari kerjaan yang dekat sama kosan saya. Dan kebetulan tadi saya lihat ada lowongan pekerjaan dekat kosan saya. Jadi saya mau ngelamar di sini. Saya takut pulang malam terus. Baik, silakan duduk dulu. Sebetulnya juga saya kebetulan butuh tenaga kerja baru di sini. Karena besok saya harus ke Jakarta. Silakan duduk. Ya, terima kasih, Mas. Kamu bawa data diri? Iya, kebetulan saya bawa CV terakhir saya. Bisa lihat dulu ya. Ora Ardinata. Kamu sering pindah-pindah kerja ya? Status? Tan. Tan. Tanti. Tanti. Aku mohon, lupakan aku. Bukan aku nggak cinta sama kamu, tapi aku nggak mungkin hidup bersama kamu lagi. Semoga suatu saat kamu bisa mendapatkan kedamaian setelah kamu gapai semua cita-cita kamu. Walaupun bukan bersamaku lagi. Love, Tanti.
yang jatuh. Tolong. Yang jatuh ke sungai. Silakan. Mas, silakan. Ya Allah, terus gimana nolonginnya Pak? Itu korbannya juga gimana lagi yang kecelakaan tunggal ini kayaknya nih. Iya takutnya bablas dari mana Pak? Astagfirullahaladzim. Ada apa ya? Pak, Hah? kecelakaan tunggal Pak motor tuh. Sampai nyangkut sekali Pak. Tunggu. Itu kayak... Tanti! Istri saya! Selamat tinggal, Dito. Belum menikah. Baik. Besok pagi kamu bisa langsung mulai kerja ya. Mengenai gaji, kamu bisa langsung bicarakan sama staf saya, namanya Tarjo. Tapi maaf, saya nggak bisa memberikan gaji sebesar hotel loh. Terima kasih banyak ya Mas, sudah menerima saya untuk kerja di sini. Nadia, kondisi Papa gimana? Treatmentnya udah selesai, Kak. Tapi aku sama Mama belum boleh masuk. Nanti aku kabarin ya kalau... Bilang sama Riana, dia nggak perlu kesini. Urusin aja itu suaminya. Lagian kamu juga ngapain sih pakai ngasih tau dia segala? Kayak dia peduli aja sama keluarga kita. Maaf, Kak. Apa Mas Dito ada benarnya? Apa udah saatnya aku putus hubungan dengan keluargaku? Tapi Papa gimana? Enggak. Sadar Ariana, Papa itu masih butuh kamu. Papa masih sayang sama kamu, Nak. Aku menolong Kay supaya dia nggak terus tersiksa mentalnya. Dia sudah terobsesi sama kamu, Nak. Bisa gila nanti dia. Apa kau mau itu? Percaya ya, Nak. Aku orang yang paling tahu mengenai obsesi. Aku udah merasakan juga gimana gilanya aku saat ditinggal Tanti. Cinta yang aku punya udah menjarakan aku belasan tahun.
Sudah saatnya aku gak terpenjara oleh masa lalu. Kamu ngapain di situ? Aku udah ngajakin kamu untuk satu tim sama aku. Kamunya keras kepala. Keras banget kepalanya. Jadi aku pikir ya udah. Kalau kamu nggak mau jadi kawan, ya udah kita jadi lawan. Nak, pagi. Nak. Nak. Cuma mimpi, Ariana. Tapi tetap aja aku nggak bisa ambil resiko. Kenapa, Mas? Oh, minta maaf soal omonganku semalam. Kamu habis ngapain ya? Dengar tikus malam? Ada tikus. Aku harus telepon pest control ini. Salah dengar kayaknya deh. Nggak tahu sih nggak ada tikus. Ini buat aku. Iya. Nggak lapor. Ya, siapa tahu ntar kamu lapor aku taruh di situ ya. Nggak usah. Aku aja. Habis beberes tadi. Terus aku pengen nunjukin kamu sesuatu. Ini ruangan podcast kamu. Ya, sengaja aku siapin kamar ini buat jalanin hobi kamu sebagai jurnalis. Jurnalis itu profesi, Mas, bukan hobi.
Itu maksudnya. Ya. Cuman emang belum ada mic dan yang lain-lain. Jadi nanti kalau kamu butuh buat perlengkapan buat kamu podcast, ntar tinggal kasih tahu aja. Terus barang-barang kamu? Barang-barang almarhumah? Gak baik kalau berkutat di masa lalu. Lebih baik kita melihat masa depan. Ya tapi kalau ini semua bentuk sogokan dari kamu ke aku supaya enggak. bisa bantu karir kamu sih. Enggak. Aku nggak paling anti sama sogok menyogok. Sama persis kayak papa. Aku cuman manfaatin ruangan yang nggak kepake aja. Jadi ya udah. Ya nanti pikir-pikir dulu deh. Aku punya podcast sendiri. Sebenarnya ini yang aku impikan selama ini. Walaupun cuma kasur, Papa nggak mungkin mau terima. Satu-satunya cara, aku mesti menukar kasur ini dengan yang lama, supaya Papa nggak sadar. Gimana keadaan Papa? Udah mendingan? Udah lebih baik. Malah sekarang udah siap mau pulang. Udah ya, nggak usah ngaco. Istirahat. Jangan ngaco deh, Pak. Udah ya, diem. Ma. Ariana mana? Gak ada tuh ngubungin kita sampai sekarang. Udah lah. Masa? Gak mungkin. Gak ada. Istirahat dulu. Ma. Ya, gak ada HP-HP. No. Papa cuma mau bicara sama Aryan. Bukan ngomongin kerja. Please.
Mau buat apa lagi sih kesini, Nak? Udah diusir. Gak apa-apa kalau mama gak mau ketemu aku. Kan yang penting aku datang. Halo, Pak. Halo. Kamu di mana? Ini lagi jalan ke sana. Papa belum tidur kan? Orang baru bangun disuruh tidur lagi. Kamu gimana sih? Kamu udah deket kan? Kalau kamu udah deket, tolong bawain papa lontong sayur yang biasa kita beli deket rumah. Ternyata papa masih sama. Papa masih sayang sama aku. Nasi kolokan kalau sakit. Jadi mau ketemu aku atau mau ketemu lontong sayur sih? Dua-duanya. Selamat siang, Pak. Dengan Pak Arman Prawiro. Iya, saya sendiri. Baik, Pak. Ini ada surat penangkapan untuk Bapak. Tolong dibaca ya, Pak. Saudara Arman Prawira, kami dari petugas pemberantasan korupsi berdasarkan bukti yang cukup kuat, Anda diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dan ditetapkan sebagai tersangka. Kami akan membawa Anda untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Maaf ya bapak-bapak, suami saya dalam masa penyembuhan. Jadi nggak bisa main bawa aja ya. Tolong. Loh, ini gimana sih? Enggak, jangan bawa papa saya. Enggak, jangan. Pak, jangan, Pak. Enggak, apa sih? Pak, jangan, Pak? Papa, jangan pergi, Pak. Pak? Papa? Nggak boleh pergi, Pak. Sabar, Dek.
Ayo Pak, bawa saya. Minggir, 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 minggir. Pak, 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 ini Bapak saya mau dibawa kemana sih? Pak, bisa tolong jelasin ke kami duduk persoalannya? Kami menemukan uang tunai sebesar 15 miliar rupiah di dalam kediaman Pak Arwan. Uang ini diduga terkait dengan tindak pidana korupsi yang sedang kami selidiki. Semua barang bukti akan kami amankan dan dituangkan dalam berita acara penyitaan. 15 miliar. 15 miliar dari mana? Nggak mungkin. Papa saya itu orang baik, orang jujur kan. Jadi duit 15 miliar itu nggak ada. Papa. Kita nggak pernah, kita bahkan nggak tahu uang 15 miliar itu seperti apa. Kami mohon Pak, ini pasti salah. Papa tenang aja. Dito akan urusin semua. Dito janji. Pak, boleh saya minta berkas-berkasnya? Udah, biar gak usah. Hah? Ayo Pak. Papa. Ayo. Nggak manusiawi. Ini nggak manusiawi. Pak, tolong Pak. Papa. Iya. Mama. Jangan bawa papa saya. Papa. Papa benar. Sepertinya ini ada salah paham. Mereka nggak ada bukti. Pemirsa, saat ini saya berada di kediaman Jaksa Arman Prawira. Nadia! Yang biasa juga dikenal sebagai ayah dari Ariana Prawira, yang tadi pagi digeledah oleh tim penyidik pemberantasan korupsi. Penggeledahan tersebut dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi. Tim PPK menemukan uang tunai sebesar 15 miliar rupiah dengan bentuk pecahan 100.000 dan 50.000 rupiah yang disimpan di dalam kasur. Uang tersebut langsung disita untuk menjadi barang bukti. Pihak PPK menyatakan juga akan terus mendalami asal-usul uang tersebut dan keterlibatan pihak lain yang terkait. Saya Mira, melaporkan untuk InMedia. Nah, kamar Papa di mana? Kakak bawain lontong sayur kesukaan Papa. Papa ditangkap, Kak. Siapa yang tega fitnah Papa kayak gini, Kak? Siapa yang udah jahat sama Papa? Nanya lagi kamu. Ini pasti ulah kamu sama Dito kan? Kalian berdua yang ambisi untuk ngejatuhin Papa. Tega kalian berdua. Lihat, Papa jalan aja belum bisa, Nak. Kalian mau bunuh Papa pelan-pelan. Aku sama kita nggak ngapa-ngapain. Jadi stop nyolong kita atas semuanya. Kita nggak ngapa-ngapain. Terus siapa? Hah? Kalian berdua kan yang mau nyerobot posisi Papa. Tolong! Ini bukan saatnya salah-salahan. Papa butuh kita sekarang. Udah.
Aku nggak tahu bagaimana cara meminta maaf ke Papa atas kesalahan aku kali ini. Maafin Arif, Pak. Arif memang bodoh, pengecut, loser, anak durhaka. Arif nggak tahu kalau semua ini adalah jebakan. Arif harus bagaimana, Pak? Apa jadinya kalau Mama, Ariana, dan Ladia tahu apa yang sudah Arif perbuat ke Papa? Dasar koruptor. Ternyata sama aja munafik. Jangan pura-pura sakit biar tidak ditangkap polisi kan? Dasar koruptor, maling uang rakyat. Munafik. 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 Nak! Nak, kamu nggak apa-apa, Nak? Kamu nggak apa-apa? Saya yang kalau kalian mau sakiti jangan anak saya. Apa kan? Aman, Pak. Papa, apa? Papa. Udah. Papa. Udah. Kita bebasin Papa, aku janji. Kita bebasin. Bebasin Papa. Iya. Bebasin Papa. Iya. Kamu tenang dulu. Papa. Kamu tenang dulu ya. Dulu aku janji kita bebasin Papa. Kenapa sih ada orang fitnah kayak gitu? Masa iya ada uang di dalam kasur mahal? Masa iya?
Apa yang sudah aku perbuat? Aku manusia paling bodoh di dunia ini. Kenapa aku begitu naif? Ini yang mereka mau. Mereka mau menjebak Papa. Kita harus gimana, Kak? Kita harus gimana? Kita harus gimana, Kak? Rin, kamu anak laki-laki satu-satunya. Kamu harus bisa ngelakuin sesuatu buat Papa. Maafkan Papa, anak-anakku. Papa sudah mempermalukan kalian. Tapi Papa bersumpah, Papa tidak bersalah. Apakah kalian masih bisa percaya sama Papa? Dasar koruptor, ternyata sama aja munafik. Jangan pura-pura sakit biar tidak ditangkap polisi kan? Dasar koruptor, maling uang rakyat. Munafik. Ini namanya karma dibayar kontan. Doa ibu yang tersakiti itu memang langsung tembus ke langit ketujuh. Parman! Ayo kita samperin yuk. Pak Arman, Bapak terkenal sebagai jaksa yang jujur. Tapi kenapa malah tergiur dengan duit? Jangan sayang. Iya, Bapak kok tega banget korupsi sama rakyatnya? Bapak katanya lagi sakit ya, Pak? Apakah ini cuma akal-akalan Bapak aja supaya Bapak nggak ketangkep, Pak? Iya Pak. Iya Pak, gimana Pak? Oh, jadi selama ini Arman Prawira ngasih makan anak-anaknya pakai uang korupsi? Pantas saja hidupnya nggak berkah. Tuh lihat aja anaknya ada yang hamil di luar nikah. Oh, bener? Iya, Pak. Apa bener, Pak? Pak, jelasin dong Pak. Pak. Apa sih? Bokap gue bukan koruptor ya? Bukan koruptor. Terus duit yang dibawa kasir itu apa? Oh, dimasukin sama Jin. Udahlah Ariana, nggak usah munafik. Jelas-jelas bokap lu maling duit rakyat. Terus apa lagi? Lu tuh kenapa sih cari masalah mulu sama gue? Ya karena emang beneran kenyataan bokap lu itu korupsi, maling duit rakyat. Emang kenapa sih? Mira, lo boleh ya fitnah gue, lo boleh caci maki gue, tapi jangan sekali-sekali di mulut kotor lo ngejelek-jelekin bokap gue. Bokap gue tuh yang jujur, adil dari hidupnya dedikasi buat rakyat. Paham gak otak lo? Udah Ariana, udah gak usah munafik. Lo yang munafik tuh, lo yang munafik. Tuh, kan Mas Dito, sejumlah sumber mengatakan bahwa ada tekanan politik pasca penangkapan mertua Anda. Bisakah Anda klarifikasi? Apakah Anda akan menggunakan jabatan Anda untuk melindungi kepentingan keluarga? Oh enggak, justru
Ini saya gunakan sebagai kesempatan membuktikan pada kalian semua kalau hukum berdiri di atas segalanya. Meskipun itu berdiri di atas kepentingan keluarga. Apakah menurut Mas Dito, Pak Arman bersalah? Terus terang saya tidak ada dalam posisi untuk menjawab pertanyaan itu. Tapi yang jelas proses hukum harus berjalan dengan lancar, transparan dan objektif. Jadi kalau Pak Arman, mertua saya, tidak bersalah, kebenaran yang akan membela beliau. Tapi kalau beliau bersalah, proses hukum harus berdiri tegak, tidak pandang bulu. Itu prinsip yang saya pegang. Yang jelas, suami saya itu bersih. Titik. Oh, tolong kasih jalan ya, tolong kasih jalan. Ya, makasih ya. Kak, menurut kakak papa bisa keluar lagi nggak? Pastilah dia. Kakak nggak percaya kalau papa itu korupsi. Kamu juga nggak percaya kan? Aku nggak percaya. Tapi gimana caranya papa nyimpen uang sebanyak itu Kak di dalam kasur? Tadi ya kakak juga nggak ngerti, tapi pasti ada penjelasan logisnya. Pasti ada yang fitnah papa, pasti ada yang jebak papa. Kamu tahu sendiri kan pekerjaan papa. Papa tuh sering banget ngurusin kasus korupsi. Pasti ada aja dendam sama papa, sampai fitnah papa kayak gini. Kita ngajak Kak Arif lagi di Jakarta, Kak. Papa pasti senang. Seenggaknya Kak Arif ikut nge-support papa. Gimana cara bilang ke semua orang kalau semua ini terjadi gara-gara aku? Nah, ada yang mesti kamu tahu. Kenapa Kak? Sebenarnya, kakak. Rif. Kita bisa ngobrol sebentar? Kita berdoa yang terbaik aja ya buat papa sekarang. Semoga kebenarannya cepat terungkap. Kak. Sabar ya sayang. Opanya pasti keluar kok. Karena opa ini juga udah gak sabar buat gendong kamu. Lo masih ingat waktu papa minta gue pasang CCTV di rumah? Ingat? Ini lo ngapain di sini? Mereka bilang kalau gue bisa bawa kasir itu ke rumah papa, maka semua hutang gue akan lunas. Gue pikir gratifikasi kasur ya, apa salahnya? Tapi gue benar-benar gak nyangka kalau ternyata isi. Gue udah terlalu naif.
Gue udah terlalu panik. Karena mereka pun juga mengancam nyawanya Ariana, Nadia, dan bahkan Papa. Gue udah gak ngerti harus kayak gimana lagi sekarang. Dan semua ini kesalahan gue karena berhutang dengan orang yang salah. Nggak apa-apa, Dit. Silahkan. Kalau lo mau jadiin ini sebagai barang bukti untuk polisi supaya Papa bisa bebas, silahkan. Dihapus. Lo pikir orang-orang kayak gitu bakalan berhenti setelah lo masuk penjara? Ariana aja bisa diculik. Siapa lagi korban berikutnya nanti? Tapi itu bisa jadi barang bukti supaya Papa bisa bebas. Siapa bos mereka? Gue nggak tahu. Oke. Senangnya sekarang yang bisa kita lakukan adalah kita bikin mereka yakin kalau rencana mereka berhasil. Tapi lo harus jujur sama gue. Berapa utang lo? Dan siapa kontak lo? Rev, soal dia aja belum selesai. Ada lagi masalah baru. Ya ampun, Pak. Setelah apa yang kamu lakukan buat orang banyak, buat masyarakat ini, harus kamu pakai baju ini, Pak. Mereka cuma jalanin tugas. Enggak. Kamu kan masih dalam pengobatan. Kalau stroke kamu kumat lagi gimana? Aku nggak sanggup harus kehilangan kamu sekarang. Maafin. Karena Papa, akhirnya semua ini terjadi. Papa banyak salah sama Mama, sama anak-anak. Papa salah sama Ariana. Padahal waktu adopsi Ariana, Papa janji Papa mau jaga Ariana, Ma. Kita rawat, bukan menjerumuskan dia seperti sekarang. Kalau ini semua udah selesai, kita bebasin Ariana, Ma. Kita nggak tahu umur kita. Kita mulai semuanya dengan lebih baik. Kamu kenapa? Kamu nggak apa-apa? Kamu minum obat kamu kan? Pak! Ma, nggak apa-apa, Ma. Nggak apa-apa. Benar, Papa, Mama. Nggak apa-apa, udah. Kamu nggak usah panik. Kita bisa lewatin ini.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi sebenarnya Kak Arif udah beliin lontong sayur, Pak. Tapi nanti dicek dulu ya, boleh dikasih ke Papa atau enggak lontong sayurnya. Pak, udah. Papa nggak salah. Ariana yakin 100% Papa nggak salah. Dan Ariana sama Mas Dito akan ngelakuin apapun untuk bebasin Papa dari sini. Ya, Pak? Minta maaf sama kamu dan menjerumuskan kamu, sudah merenggut kebahagiaan kamu. Dan kamu udah banyak berkorban buat keluarga ini, termasuk kebahagiaan kamu dengan Kay. Ngapain sih ngebahas kayak gini? Nggak perlu dibahas sekarang. Sekarang yang harus Papa pikirin adalah Papa harus sehat. Terus abis itu Papa harus doain Ariana supaya Ariana sama Mat itu bisa ngebebasin Papa dari sini. Papa nggak usah ngomongin yang kayak gitu-gitu. Nah, dengerin Papa ya, dengerin Papa. Kamu anak Papa. Papa janji mau bahagiain kamu, nak. Bukan nyusahin kamu. Apalagi menjerumuskan kamu. I promise you. I will make you happy. Dan I promise you, Papa bakal keluar dari sini. Jadi Papa nggak usah mikirin hal-hal kayak gini lagi. Pa?